Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang mantan kamu mengagumi sisi baru dirimu Taurus. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mencapai sisi baru dalam hidupmu adalah sebuah perjalanan yang sangat dalam, penuh dengan transformasi yang telah dibangun dari pelajaran, kesadaran diri, dan pengalaman yang berlapis. Perjalanan ini tidak pernah sesederhana yang tampak di luar, karena di balik setiap langkah, ada perubahan dan pengorbanan yang kamu jalani, yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain. Namun, hal tersebut justru memperkaya perjalananmu. Sisi baru dirimu ini adalah hasil dari proses panjang yang tidak hanya mencakup pencapaian pribadi, tapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hidup bekerja, bagaimana dunia berfungsi, dan bagaimana kamu berperan dalamnya. Dalam perjalanan ini, kamu belajar untuk mengatasi rintangan-rintangan yang menghalangi, memahami makna sejati dari perjuangan, dan bagaimana kamu dapat mengubah setiap tantangan menjadi peluang. Dalam setiap perubahan yang terjadi, ada proses pencerahan yang mengarah pada kebijaksanaan yang lebih besar, yang membantu menciptakan kedamaian batin yang sejati, yang kini kamu rasakan dengan sangat dalam. Two of Pentacles menggambarkan proses penyesuaian dan keseimbangan yang sedang kamu jalani. Kamu kini lebih memahami bahwa hidup bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Ada banyak hal yang datang dan pergi dalam hidup, dan seringkali kamu dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai prioritas yang tak terhitung jumlahnya. Kamu mungkin memiliki pekerjaan yang menuntut waktu, energi, dan perhatian yang besar. Namun di sisi lain, ada keluarga, teman, dan kebutuhan pribadi yang juga membutuhkan perhatian yang sama. Tidak hanya itu, kamu juga mulai menyadari adanya kebutuhan untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk bisa menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan, tanpa merasa terbebani oleh tuntutan yang datang dari luar. Keberhasilanmu dalam menyeimbangkan semua ini bukanlah hasil dari keahlian atau strategi yang instan, melainkan dari kebijaksanaan yang kamu peroleh dari proses bertumbuh ini. Kamu tidak lagi merasa terjepit oleh tuntutan hidup yang bertubi-tubi, tapi lebih mampu untuk mengelola semua itu dengan ketenangan dan kestabilan. Namun, keseimbangan ini tidak datang dengan mudah. Sebelumnya, kamu mungkin merasa kesulitan untuk mencari tahu prioritas mana yang harus lebih diutamakan atau bagaimana cara mengatur waktu dengan efisien. Ada kalanya kamu merasa seperti berada dalam pusaran yang tidak berujung, seolah-olah ada banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ada cukup waktu untuk semuanya. Tetapi kini, kamu mulai mengerti bahwa tidak ada yang lebih berharga selain waktu yang kamu miliki saat ini. Seiring berjalannya waktu, kamu belajar untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau waktu untuk diri sendiri. Kamu tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, tetapi lebih mampu untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan yang seimbang antara semua aspek tersebut. Di balik setiap keputusan yang kamu buat, ada kesadaran bahwa hidup ini bukanlah tentang pencapaian yang cepat, melainkan tentang bagaimana kamu dapat mengelola perjalanan hidup ini dengan bijaksana, dengan mengetahui kapan saatnya harus bekerja keras dan kapan saatnya untuk mengambil napas dan menikmati momen yang ada. Tentu saja, dalam perjalanan untuk mencapai keseimbangan ini, kamu tidak bisa menghindari adanya tantangan yang datang dalam bentuk konflik, ketegangan, atau bahkan perasaan terhianati. Five of Swords mencerminkan ketegangan yang sering kali muncul dalam perjalananmu. Konflik-konflik ini bisa datang dari luar, misalnya dari orang-orang yang tidak sepaham dengan pilihan-pilihan yang kamu buat, atau bahkan dari orang-orang yang merasa terancam dengan perubahan yang kamu alami. Ada kalanya kamu merasa seolah-olah terperangkap dalam situasi yang penuh dengan ketidakadilan atau permainan kekuasaan yang sulit untuk dimengerti. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa bahwa semua upayamu tidak dihargai, dan bahwa apa yang kamu lakukan selalu dilihat sebagai ancaman oleh orang-orang tertentu di sekitarmu. Perasaan terpinggirkan, terhianati, atau bahkan dikhianati bisa sangat menyakitkan.
Dan ini adalah bagian yang tidak bisa dihindari dari perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, semakin kamu bertumbuh, kamu mulai menyadari bahwa konflik ini, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan yang membawamu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Dalam menghadapi Five of Swords, kamu belajar untuk tidak selalu terjebak dalam drama atau konflik yang tidak membawa manfaat jangka panjang. Kamu mulai menyadari bahwa terkadang, kemenangan sejati datang bukan dari memenangkan perdebatan atau argumen, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan perasaan-perasaan negatif yang hanya akan memperburuk keadaan. Kamu belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan menyetujui jalan yang kamu pilih, dan bahwa kadang-kadang, mundur dari pertempuran adalah pilihan yang paling bijaksana. Kamu mulai lebih memilih untuk menjaga integritas dan keharmonisan dalam dirimu sendiri, daripada terlibat dalam konflik yang tidak ada habisnya. Tidak hanya itu, kamu juga mulai mengerti bahwa konflik dengan orang lain seringkali mencerminkan konflik internal dalam dirimu. Ketika kamu merasa marah, tersinggung, atau terluka oleh orang lain, itu mungkin menunjukkan bahwa ada bagian dalam dirimu yang belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu atau dengan ekspektasi yang kamu miliki terhadap orang lain. Dalam menghadapi konflik ini, kamu mulai belajar untuk lebih bijak dalam mengelola perasaanmu, tidak lagi membiarkan amarah atau rasa sakit menguasai dirimu. Kamu memilih untuk lebih mendengarkan diri sendiri, untuk mencari kedamaian dalam hati, dan untuk lebih memahami bahwa terkadang bukan orang lain yang perlu berubah, tetapi cara pandang dan respons kita terhadap mereka yang perlu disesuaikan. Five of Swords mengajarkanmu bahwa kebijaksanaan datang ketika kamu mampu untuk melepaskan perasaan-perasaan negatif dan melangkah maju dengan kepala tegak tanpa harus membawa beban lama. Saat kamu mulai melepaskan ketegangan tersebut, Page of Wands datang sebagai simbol semangat baru yang menghidupkan kembali gairah dan keinginan untuk mengeksplorasi dunia ini dengan cara yang lebih berani dan penuh rasa ingin tahu. Perasaan ini bukan hanya tentang semangat yang membara untuk meraih impian atau mengejar pencapaian, tetapi juga tentang rasa penasaran yang mendalam untuk mengerti lebih banyak tentang dunia, tentang dirimu, dan tentang perjalanan hidupmu. Page of Wands menandakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuka diri terhadap hal-hal baru, untuk berani mengambil langkah pertama menuju petualangan yang lebih besar. Kamu merasa penuh dengan energi dan ide-ide kreatif yang baru, dan ini mendorongmu untuk mulai mewujudkan hal-hal yang selama ini hanya ada dalam pikiranmu. Kamu tidak lagi ragu-ragu atau terhalang oleh ketakutan akan kegagalan, tetapi sebaliknya, kamu merasa semakin yakin bahwa inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah-langkah yang berani menuju masa depan yang lebih cerah. Semangat ini tidak hanya terbatas pada pencapaian luar, tetapi juga mencakup pencapaian batin. Kamu merasakan dorongan kuat untuk mengeksplorasi potensi terbesar dalam dirimu, untuk mendorong diri menuju batas-batas yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Ada semacam panggilan batin yang membimbingmu untuk keluar dari zona nyaman, untuk mengambil tantangan-tantangan baru, dan untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Kamu mulai merasakan bahwa dirimu lebih dari sekadar kemampuan yang ada saat ini, bahwa ada banyak lagi potensi yang belum kamu gali, dan kamu ingin mengeksplorasi semua itu. Semangat ini membawa serta kesadaran baru bahwa hidup adalah tentang perubahan, dan dengan setiap perubahan, kamu membuka jalan menuju versi dirimu yang lebih baik dan lebih lengkap. Dengan Page of Wands yang membawa semangat petualangan dan keinginan untuk mengeksplorasi hal-hal baru, kamu merasa lebih siap dari sebelumnya untuk mengejar impian dan tujuan hidup yang lebih besar. Tidak ada lagi keraguan yang menghalangimu. Bahkan dalam menghadapi ketakutan, kamu merasa lebih berani untuk melangkah maju, tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalananmu, tetapi hanya bagian dari proses menuju keberhasilan yang lebih besar. Kamu belajar bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tidak selalu mulus, tapi penuh dengan peluang untuk berkembang dan menemukan kedalaman diri yang lebih besar. Keberanianmu untuk mengejar impian baru ini bukan hanya sekadar tentang kesuksesan materi atau pencapaian luar, tapi juga tentang pencapaian spiritual yang lebih mendalam. Kamu merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih penuh, lebih bermakna, dan lebih memuaskan. Dan kamu siap melangkah ke depan dengan penuh semangat dan tekad. Pada akhirnya, sisi baru dirimu ini adalah tentang menciptakan kehidupan yang lebih kaya, lebih seimbang,
dan lebih harmonis dengan dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Kamu telah melalui banyak hal untuk sampai ke titik ini. Proses belajar untuk menghadapi konflik, untuk meraih keseimbangan, dan untuk mengejar impian dengan penuh keberanian. Semua perjalanan ini membentukmu menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih terbuka terhadap perubahan, dan lebih siap untuk menerima segala tantangan yang datang. Sisi baru dirimu ini adalah cerminan dari kekuatan batin yang tak terbatas, semangat yang tak pernah padam, dan kesediaan untuk selalu tumbuh dan berkembang. Kamu kini melihat hidup sebagai perjalanan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas, dan kamu siap untuk menjelajahi semua itu dengan hati yang penuh harapan dan keberanian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.